sebagai zilenial ya bilangnya ya, milenial, Gen Z. Kamu Ini masih milenial. masih milenial ya, nggak usah soal dimudah-mudahin ya. Sekitar 200.000 maksimum. Kalau lebih ya Satu sudah. bulan. 200.000. Satu bulan. Nah, 10 tahun yang lalu kan, Bu. SMP sekarang. Oh, masih sekarang. Masih, Iya, Bu. iya. Perempuan tuh biasanya lebih banyak maunya kan. Rasanya tuh pengen kita foya-foya karena kita FOMO atau kompensasi dari masa kecil kita yang kayaknya susah banget nih hidupnya, budgetnya ngepres. Sekarang bisa hela-hela kemana-mana gitu kan. Hilang healing Ya. gitu ya. Ya galau. Gimana? Sayang duitnya. Ngomong brand Spotify lagi gue. Hanya pakai air wudhu kok. Budu, wow. Alhamdulillah. Bagaimana kamu bisa menabung di era 2024? Penasaran? Hari ini saya Michael David yang akan menjalankan podcast Bangsaku bersama kakak-kakak cantik di sini. Boleh tepuk tangannya dong? Bilangnya kakak-kakak kali ya. Soalnya Boleh. Biar Ini- kita seumuran kan. biar seumuran ini udah ibu-ibu sebenarnya ya, warga Bangsaku, tapi udah punya anak tapi mukanya lebih tua saya. Iya nggak sih, lebih glowing. Ini pasti Hanya skincare-nya. buruan cepat punya anak. Oh iya, itu kuncinya ya. Oke, ini sudah hadir hari ini adalah Bu Angela selaku Chief Digital Business Officer-nya Bangsaku. Boleh tepuk tangan teman-teman? Sebenarnya ini antara happy, deg-degan nih, bos saya soalnya. Nanti gimana gitu ya. Lalu sudah hadir juga ada Kak Sam. Hai, Kak Sam ya. Kak Sam. Ini dari psikolog keluarga dan anak. Betul. Nanti kalau punya ada masalah emosi bisa langsung ngobrol sama Kak Sam ya. Oke, hari ini kita akan ngomongin tentang bagaimana make saving great again. Ini Wow. karena di era-era milenial ya, Bu, Kak. Saya sebagai zilenial ya bilangnya ya, milenial, Gen Z. Kamu Ini masih milenial. masih milenial ya, nggak usah soal dimudah-mudahin ya. Ini kayaknya kok semakin kesini makin susah nabung ya, kayak gitu. Padahal zaman dulu inget banget nggak sih kita suka ada tabungan celengan ayam gitu. Warga Bangsaku suka inget nggak sih ada celengan ayam dulu suka nih nabung sini, at least masukin 1.000 atau berapa gitu. Nah, tapi kan sekarang 2024. Betul. Ini gimana ya cara kakak-kakak cantik ini untuk mendidik anak untuk bisa nabung seperti itu? Kalau saya kebetulan sekarang anak saya sudah, yang satu sudah dewasa, yang Oke. satu lagi masih SMP 3. Kebetulan waktu mereka kecil betul, dua-duanya pakai celengan. Tapi celengan yang pakai kayak derigan gitu loh. Oh iya, yang kayak tabung gitu. Iya, kayak tabung Oke. gitu, sama yang kayak ada celengan apa sih namanya tuh? Yang kayak babi-babian kecil itu. Iya. Terus dimasukin Masukin uang koin gitu. gitu. Koin. Ya itu Koin apa berlangsung uang kertas, Bu? koin. Koin, jangan dulu masih koin ya. Koin. 1.000 juga ada koin ya. 1000 1.000 waktu ada, itu 500, ada 500 ada. 500, ha. 1.000. Kebetulan anak saya kan jujur saya hanya kasih mereka uang tuh sejak mungkin SMP ya. Dia nggak pernah pegang uang sampai dengan SMP. Oh gitu. Berarti Iya. berarti selalu dibekelin gitu. segala Ya, macam gitu dibekelin. Nah, jadi setelah itu baru dimulai SMP dia mulai mengenal uang dan saya kasih cukup limited banget gitu ya. Misalkan kayak yang SMP itu paling 1 bulan itu saya kasih sekitar 200.000 maksimum. Kalau lebih ya Satu sudah. bulan, 200.000. Satu bulan. Nah, 10 tahun yang lalu kan, Bu. SMP sekarang. Oh, masih sekarang. Masih, Iya, Bu. iya. Tapi bisa nabung nggak tuh? Nabung dia. Berapa persen? Karena saya bilang sama mereka kan, ya karena saya diajarnya cukup keras dari kecil ya. Oke. Kalau bisa nabung 100% ditabung. Kalau bisa kamu makan di rumah, kamu makan di rumah. Makan rumah. Gitu kan. Jadi itu yang saya kasih tahu mereka gitu kan. Jadi yang mereka nabung sampai sekarang masih Sampai nabung. sekarang masih nabung. Ini Kalau luar yang biasa. besar kebetulan sudah bekerja. Jadi dia mungkin juga mulai ngirit ya. Jadi dia kebetulan dia aktif sekarang dengan Bangsaku ya. Jadi lucunya pas dia waktu baru mulai lulus tahun lalu dia lulus, kemudian dia mau kerja, dia bilang sama saya, "Mah, saya boleh nggak tinggal di rumah?" Saya kaget dong. Maksudnya apa tinggal di rumah? Bukannya memang tinggal di sini kan? Iya. Terus dia bilang, "Iya kan saya sudah mau kerja, saya udah bisa dapat gaji, tapi saya masih mau tinggal di rumah." Saya bilang silakan aja gitu kan, nggak pernah ada yang ngusir dan saya expect dia tinggal di rumah saya gitu Iya. kan. Kenapa kamu ngomong gitu? Iya supaya saya nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar kos, nggak usah bayar Dia punya makanan, kesadaran sendiri ya. iya, nggak usah bayar transport, Iya, kata iya, gitu. Iya. Karena gila itu biaya yang luar biasa yang harus dikeluarkan setiap bulan sih sebenarnya untuk
milenial dan Gen Z. Kalau Iya. misalnya bisa tinggal bareng kan kita nggak usah ngeluarin biaya seperti itu kan. Bisa Iya. tabung 100%, betul Bisa kan? bantu mamanya bayar listrik. Oh iya. Nah itu bayar nggak? Kebetulan di satu sisi lain dia kasih saya sebagian dari uangnya ke saya setiap bulan. Dia Wah. bilang ini buat mama katanya gitu. Nah, ada yang kayak gini nggak, Aduh. teman-teman? Ada nggak? Ada yang ngasih uang buat orang tuanya nggak? Berapa persen? 50. Ah bohong. Nggak percaya. Oke, Kak Sam, kalau Ya. kamu kayak gimana? Keras juga nggak mendidik anak untuk masalah tabungan? Kebetulan aku dapat orang tua yang mirip-mirip kayak Bu Angela, jadi aku juga merasakan gitu dampak dari menabung tuh sangat positif sekali. Jadi dari anakku umur 6 tahun, aku sudah membiasakan dia untuk menabung. Nah, tapi bedanya kalau zaman sekarang kan ada banyak alternatif tuh. Jadi nabungnya tuh pakai folder plastik. Nah, dikasih labelnya, ini buat apa, needs atau wants-nya dia. Oke. Terus dia nabung tuh dikit-dikit dari situ, dari setiap yang dikasih per minggu. Sama nih, ngasih per minggu budgetnya kalau buat uang saku itu 200.000. Nah, nanti aku kasih tahu tuh kalau misalnya kamu bisa nabung, kamu akan lebih cepat untuk dapetin apa yang kamu mau capai. Oke. Tapi aku nggak maksa kayak Bu Angela yang, kalau kamu bisa nabung 100% tuh lebih bagus gitu. Lebih sedikit lebih soft ya gitu ya. Oke. Ya gitu. Terus karena kan anakku perempuan Bu, jadi perempuan tuh biasanya lebih banyak maunya kan, lihat temennya apa ini segala macam. Jadi aku ngajarin dia juga untuk kontrol dirinya yang baik. Nah, ngajarin kontrol diri yang baik itu kalau sama anak-anak dari umur 6 tahun tuh udah bisa sebenarnya. Yaitu dibiasain gitu, kamu pengen listnya apa gitu kan. Nah, lebih kecilnya lagi aku membiasakan dia di usia di bawah 5 tahun tuh kalau kita pergi kemanapun itu kita fokus dengan aktivitas yang kita mau lakukan. Misalnya mau ke mall A cuma buat makan di restoran A. Habis itu kita jalan-jalan keliling-keliling boleh. Tapi kalau kamu lihat ke toko mainan, terus kamu pengen beli mainannya, ini budget bulanannya cuma bisa beli mainan 1 kali loh, dengan harga berapa gitu. Jadi dia udah ngerti banget tuh dari kecil untuk punya kontrol diri yang baik. Makanya sampai sekarang, alhamdulillah puji Tuhan ya, dia tuh yang malah jadi lebih kritis dari mamanya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak biasa nih ya, kalau aku kerja tuh kan biasa ada permintaan kayak bajunya harus warna apa dan lain sebagainya gitu Yeah. kan. Kadang kita cari-cari baju alternatif gitu. Dia yang bilang gitu, emang ini bakal dipakai berapa kali mah gitu. Coba deh gitu cari yang lain, coba deh cari alternatifnya gitu. Nah terus dia ngajarin lah gitu dengan usianya yang sekarang udah 12 tahun, itu dia justru dengan berarti generasinya tuh udah generasi alfa ya. Iya. Jadi dia lebih tahu gitu, oh pengaturan duit itu begini begitu gitu. Karena literasi finansial yang aku lakukan sama anakku juga udah dari waktu dia usia 6 tahun. Jadi ngomongin di rekening bank itu ada potongannya apa aja, ada pemasukan bunganya tuh apa aja berapa persen, kayak gitu tuh kita omongin. Terus alternatif digital saat ini tuh untuk pembayaran bank itu apa aja dia udah lebih paham banget gitu. Oke. Nah, berarti ada kesulitan nggak ya menabung? Soalnya tadi kan bilang anak cewek Iya. pengen ini, pengen itu. Mungkin apakah karena ada dampak sosial media juga teman-temannya posting beli ini, terus saya juga jadi pengen ikut gini. Itu juga dari sisi psikologi ngaruh juga nggak sih sosial media tuh dari habit menabung tuh? Pengaruh banget, tapi biasanya pengaruhnya lebih kepada nanti ya kalau anak-anak udah mulai main sosial media. Kebetulan anakku kan baru banget nih, dia Oh, baru oke. main gitu. Sebelumnya ya dia cuman pakai akun aku buat browsing-browsing gitu. Nah, kalau di sekolah ketemu teman-temannya yang dicari adalah experience-nya. Jadi kayak teman aku kemarin abis main ini di tempat ini gitu. Jadi kayak oh seru banget nih rumah hantu masa kini misalnya gitu kan. Oke. Terus dia gitu mau dong ke sana ajakin gitu atau enggak dia suka banget aktivitas outdoor. Jadi dia mau kayak ayo Ma kita kapan cobain kolam renang yang ada di sini gitu atau cobain aktivitas apa berkuda atau apa gitu. Jadi dia lebih ke experience-nya pengen nyobain berbagai macam. Kalau pakaian atau barang-barang mainan itu dia udah lebih bisa kontrol diri karena ya tadi ya dari kecil udah dibiasain. Terus dia gitu yang berikutnya yang bikin dia juga jadi lebih ke experience karena bosenan. Anaknya super mudah untuk merasa bosan. Jadi apalagi kalau lagi liburan gini nih kayak mamanya udah harus mikir ini aktivitasnya apa lagi ya, tapi nggak mau yang konsumtif, tapi pengen bikin anak jadi bisa
punya skill yang bertambah gitu. Paling aku ikutin kelas art, kelas musik atau dance gitu. Jadi dia keterampilannya bertambah, punya banyak teman juga di situ, ketemu teman-teman yang baru. Nah, habis itu dia pulang kayak ngerasa oke, nggak bosan lagi nih gitu. Oke. Nah, kebetulan nih Bu Angela, Mbak Sam. Jadi kita tuh ada tim sudah mempersiapkan, ada kita cuplikan VT, itu kita nanyain tentang ke Gen Z, bagaimana mereka bisa nabung apa enggak. Kita lihat dulu ya cuplikan untuk VT-nya ya. Kayak wajib setahun sekali. Enggak, soalnya budgetnya nggak ada. Liburan, ya Bandung mulai. Rutin sih, kalau beli skincare sama make up itu termasuk self reward kan? Iya, rutin. Iya, paling makan all you can eat sebulan sekali. Ya kayak buat fashion aja sih, baju paling sana gitu-gitu doang sih paling. Kayaknya 10% deh. Kayak gue living from paycheck to paycheck deh. Nggak tahu gue berapa persennya, kayak 15 kali ya. Biasanya gue udah nyisihin buat uang buat ongkos dari gajian di luar uang tabungan. Tapi karena di pertengahan bulan gak cukup, jadi saya ngambil dari uang tabungan. Liburan paling. Kalau gue tadi nggak ngebudgetin ke Bali, tapi kayak at least 2 tahun sekali ke luar negeri. Buat beli laptop, beli apa ya? Buat liburan. Gimana? Ini aku kayak berasa lagi ketemu komunitas ya. Liburan, self reward. Karena skincare, liburan, self reward itu kayak udah pasti wajib banget tuh dipunyai sama millennials dan Gen Z. Terus nabung jadi susah gara-gara kayak gini. Itu gimana, Mas Sam? Ini self reward itu sebenarnya perlu, penting, wajib, atau malah sebenarnya gimana? Kalau dibilang self reward itu penting, tapi kita harus mengukur juga kapasitas kita. Kita bisa memberikan self reward itu apakah setiap bulan, apa 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Gitu. Jangan sampai self rewardnya seminggu sekali. Oke. Budget boncos kan, nggak bisa nabung kan. Benar. Dan idealnya tuh kalau kita nabung sebisa mungkin dari gaji kita spendingnya tuh cuma 50%. Nah 50%-nya tuh dipecah, nabungnya buat apa aja. Biasanya 30% yang berkaitan sama apa yang kita mau, wants kan. Nah 50% kan needs yang kita emang harus kebutuhan kita sebulan. Bayar uang kos, listrik, dan biaya-biaya lain, transport gitu kan, makan gitu. Tapi si 30% berikutnya adalah wants-nya kita. Jadi wishlist-nya kita mau apa aja tuh kita nabung dari si 30%-nya. Terus 20%-nya yang berkaitan sama long term goal-nya kita. Nah long term goal itu dipecah lagi 15 dan 5%. Biasanya 5%-nya tuh yang buat persiapan kita pensiun. Bu Angela, ini kan jadi kayak susah nabung ya. Maksudnya tadi aja ada yang beli skincare, ya karena skincare ongkos aja jadi ngambil dari duit tabungan. Mungkin kesannya sedikit. Tapi kalau ditahan sampai 5 tahun ngambil duit tabungan, tabungannya habis dong kayak gitu. Iya nggak sih? Nah, jadinya nggak nabung ya. Jadinya nggak nabung. Tapi sebenarnya saya yakin saya dan teman-teman mewakili ya, itu sebenarnya pengen punya tabungan, pengen banget punya yang namanya tabungan yang oke, dari gaji bisa 50% tadi dibilang ditabung gitu. Nah, ini kan habit si self reward ini kan udah menjamur banget ya. Itu bisa nggak dirubah? Bisa lah dirubah lah. Buktinya udah ada 1 juta yang nabung kan? Iya, udah ada 1 juta masyarakat Indonesia yang sudah menabung di Bank Saku. Boleh tepuk tangan nggak, teman-teman? Sudah ada 1 juta. Masih ada 270-80 lagi ya, 80 juta lagi ya yang bisa join ke kita. Itu kan sebenarnya membuktikan dong. Membuktikan bahwa ada yang bisa nabung segitu banyaknya, dan kita bisa melihat dari sisi optimismenya. Bahwa ketika kita punya niat untuk long termnya kita apa, itu bisa kita kondisikan menabung itu. Jadi kalau adalah periode-periode ya ketika kita baru lulus kuliah, fresh graduate, baru ngalamin yang namanya gaji pertama dan gaji ke 120 misalnya gitu kan. Rasanya tuh pengen kita foya-foya karena kita FOMO atau kompensasi dari masa kecil kita yang kayaknya susah banget nih hidupnya, budgetnya ngepres. Sekarang bisa hela-hela kemana-mana gitu kan. Hilang healing gitu ya. Jadi rasanya kayak
oh gue tuh bebas, gue gak punya tanggungan dan lain sebagainya. Jadi mengkompensasi kondisi waktu kita hidupnya susah dengan sekarang udah punya pendapatan dan apa, tapi lupa bahwa ada long term goalnya yang perlu dipersiapkan. Dana daruratnya kalau kita tiba-tiba kena imbas dari ya kemarin kan kita udah belajar ya pada saat kita ngalamin pandemi itu kan sebetulnya udah jadi warning bagaimana kita perlu mengelola keuangan kita dengan lebih baik lagi. Betul. Nah, untuk proses mengubah si habit ini, itu tuh berapa lama ya prosesnya? Maksudnya kan habit ini kan kita udah terbiasa. Kalau ngerubah tuh aduh jadi males lagi, udah enak sebulan sekali liburan ke luar negeri gitu ya. Terus tiba-tiba kita harus stop. Itu kan nggak bisa. Jangan di stop dong. Oh gitu. Jangan di stop. Tapi harus dirubah supaya bisa nabung. Nanti yang lebih jelasnya Bu Angela ya. Kenapa jangan di stop? Tapi ngerubah habit itu. Ngerubah habit itu kayak gini. Kita punya habit adalah butuh self reward. Karena kita butuh self appreciation dari apa yang kita usahakan kan. Kita kerja bangun pagi, lembur apa segala macam. Masa sih kita nggak ngerasain apa yang kita hasilkan gitu. Jadi mau nggak mau kita cek dulu nih. Kita tuh tipe karakter yang seperti apa. Apakah kita tipe yang mau merawat diri kita dari sisi estetik, kulit, rambut, penampilan gitu kan. Berarti self rewardnya kan akan berkaitan dengan skincare, berkaitan dengan perawatan rambut, mungkin harus ke dokter kecantikan, mungkin harus beli baju setiap bulan apa segala macam misalnya kayak gitu. Ya dibudgetin aja gitu. Budget itu adalah yang paling penting dalam proses kita menabung. Kalau gaji kita 5 juta, budgeting untuk yang tadi self reward nggak mungkin 5 juta juga kan? Enggak dong. Iya kan. Beda sama orang yang gajinya udah 50 juta, budgeting untuk self rewardnya bisa 5 juta gitu. Tapi kalau orang yang masih gajinya 5 juta ya mungkin self rewardnya antara 200 sampai 500 ribu. Nah dikondisikan gitu. Kapan sih hari spesial dalam 1 bulan untuk merasakan si self rewardnya? Nah membentuk habit berarti kita membentuk pengkondisian kita. Nah kita mulai tuh dari 2 bulan pertama adalah bulan yang paling susah. 2 bulan pertama. 2 bulan pertama. Niatnya doang tuh. Karena kan kayak benar-benar maju mundurnya rasanya gimana, terus kebiasaan. Aduh, si kakak pinjem duit kasih nggak ya gitu kan. Nah kalau misalnya kita bisa tuh menolak godaan-godaan, apalagi kalau yang sandwich generation gitu kan, akhirnya kita terbentuk tuh. Oke, dalam 2 bulan pertama udah mulai bisa terbentuk habit yang baik, yang lebih baru gitu kan. Bulan ketiga kita udah mulai menikmati habit yang baru ini, nanti bulan ke-6 udah kayak jadi otomatis yang baru aja di otak kita. Jadi habit yang baru. Jadi gitu habit yang baru. Abis itu udah setahun 2 tahun ya, selama kita nggak relapse ya, nggak kena goda-godaan yang lain ya, akhirnya kita bisa maintain itu benar-benar jadi bukan habit lagi tapi value kita. Oke. Nah, berarti habit bisa dirubah. Jadi habit menabung itu bisa dirubah gitu ya. Bisa. Nah, di 2024 ini, Bu Angela, kita kan harus digitalize lah gitu ya. Maksudnya kita harus bisa tahu cara nabung yang lebih taktik, praktikal, yang lebih anak muda gitu. Boleh gimana Bu? Kalau Bu Angela? Mungkin kalau buat saya seperti tadi ya yang Mbak Sam bilang. Basically ya kunci pertamanya sebenarnya budget. Jadi kalau kita sudah mengalokasikan budget, biasanya kita sudah terbawa untuk mengikuti budget itu sendiri. Nah kebetulan kalau di bank saku kita kan kita punya saku-saku tuh. Jadi saku-saku tuh sudah disiapkan sebagai budgeting. Misalkan ini saku untuk belanja, beli baju misalkan estetika kan. Saku untuk transport misalkan atau yang sehari-hari. Nah itu dilakukan untuk kebetulan anak saya sudah ngelakuin itu. Dia udah dapat gaji, dia transfer ke bank saku, terus dia kebetulan dia di bank lainnya, dia transfer ke bank saku dan dia mulain buat pos itu. Nah, itu satu untuk budgeting planning. Jadi itu sangat membantu dia dan saya pun juga demikian, kerasa banget. Kemudian yang kedua, betul banget habit itu bisa dibantu. Apalagi kalau kita udah kepingin, yang penting niat aja. Niat itu sudah maju 50% buat saya ya. Kalau udah ada niat tuh 50% kita sudah ada. Sisanya apa? Kita mungkin butuh support system. Ya, kalau support system, ayo kalau kita dibilangin terus, yuk kita menabung, kita akan lebih kepingin menabung. Satunya lagi adalah bank saku tuh punya yang namanya tabung matik. Jadi seperti dipaksa. Tapi kita willing, kita tahu dengan ini kita otomatis menabung. Nah tabung matik itu seperti gimana? Contoh ya,
beli kopi misalkan harganya 15.000. Kita mau melakukan pembulatan yang terdekat. Kamu bisa pilih mau pembulatan terdekat 5.000, 10.000 atau 50.000. Oh, itu ada di fiturnya Bang Saku. Ada. Ya? Kita tinggal pilih dulu, kita default mau berapa, mau 5.000 atau 10.000, anggaplah 10.000. Jadi kalau misalkan belanja kopi misalkan 15.000, ke 10.000 terdekatnya kan di 20.000. Berarti ada 5.000 yang otomatis tertabung. Oh, berarti Gitu. jajannya 15.000, 5.000-nya ditabung. Ya, berarti betul. setiap jajan jadi nabung. Betul. Nah, tanpa Seru kamu ya? rasakan. Seru ya? Ya, jadi tanpa kamu rasakan itu terjadi gitu kan, dan itu sudah menabung yang tidak perlu kamu effort lagi. Cukup kamu yakin bahwa memang saya mau nabung, saya niatkan menabung dengan meng-on-kan fitur tabung mati kita di aplikasi. Oh. Nah, itu udah pasti menabung. Kayak contoh anak saya tuh dia malah sekarang semua pakai tabung matik itu, karena tabung matik itu masuk tabungannya tuh diberikan insentif sebesar 10% bunganya. Hanya karena kamu mau menabung. Jadi tabungannya itu dikasih lagi insentif 10%. Betul. Bank lain lebih rendah loh. Deposito yang lain juga lebih rendah. Ini 10% loh. Ya, karena kita memang benar-benar ingin membuat menabung itu suatu kultur yang baik untuk teman-teman kita dan anak-anak kita di Indonesia ini gitu kan. Pantes 1 juta orang sudah join Bang Saku ya. Ini harus ditambahin lagi nih promosinya Bu ya. Berarti supaya semua orang tuh bisa tahu. Oh, Makanya kan kita banyak promo kan. Promo-promo berlangsung, semua cashbacknya masuk ke Saku Booster itu bukan hanya menghemat, terus kita berikan lagi insentif dari hematannya itu dengan bunga 10%. Udah dapat cashback juga. Dapat Cashbacknya lagi? masuk ke booster Ke dengan booster? bunga 10% juga. Dapat bunga lagi 10%. Jadi cashbacknya ditabung. Enak ya? Ini enak ya. Oh, ini berarti Jadi nggak zaman sekarang gini gitu. merasa terpaksa kan? Iya, Betul. soalnya kalau misalnya habit dulu kan disisihin. Aduh susah nih, pasti makan. Kita pasti selalu harus makan gitu. Tapi sekarang dengan kamu sekali makan, kamu otomatis nabung. Makanya namanya tabung matic. Gak berasa loh itu, beneran gak berasa. Kayak anak saya ya, anak saya aja baru berapa bulan mungkin sejak Bang Saku berarti mungkin ya 4 bulan gitu ya, dia sudah bisa menabung lebih besar daripada saya di boosternya itu 3 juta 4 juta. Udah kerasa 3-4 juta gitu. Di boosternya itu, di tabungannya itu. Tapi si Saku hanya pakai Booster- kris itu. Tapi Saku Booster itu bisa dipakai kan Bu ya? Bisa. Untuk misalnya Di atas healing 200.000 gitu kayak kan. saya gitu ya. Lumayan itu, bisa beli tiket ke Bali. Bisa banget Bu, bisa banget. Oke. Sekarang kita mau main games supaya seru. Boleh diambil dulu badge-nya silakan. Ini ya? Kita mau main games yaitu gas atau skip. Kita akan tanya kakak-kakak, ibu-ibu cantik di sini beberapa pertanyaan yang simple banget. Ini jawab cepat, gas atau skip, nanti langsung dijawab ya. Pertanyaan pertama. Tadi ngomongin kopi. Beli kopi kekinian, gas atau skip? Loh, kok malah skip? Aku bukan peminum kopi. Oh, kamu nggak minum kopi. Itu beda ya. Kalau Bu Angela, Saya minum kopi tiap hari tapi nggak ngikutin kekiniannya. nonton konser musisi idola, gas atau skip? Ya, galau. Gimana? Biasanya skip sih. Idolanya siapa? Tapi belakangan digas. Digas, belakangan digas gitu ya. Karena nggak boleh terlewatkan. Sayang duitnya. Ngomong brand Spotify lagi gue. Sayang duitnya ya Bu ya. Sayang. Treatment anti-aging suntik DNA salmon. Udah cantik nggak usah kali ya. Yang butuh saya gitu. Hanya pakai air wudhu kok. Wudhu, wow. Alhamdulillah. Oke, boleh tepuk tangan dong teman-teman. Oke, tapi tabungan sekarang ada kan yang kayak berbunga kayak deposito gitu. Di Bang Saku ada ya, Bu? Kalau misalnya kayak deposito. Hanya ada di Bang Saku. Apa tuh? Busposito namanya. Busposito. Boleh jelasin nggak Bu? Busposito berarti? Busposito ya, Busposito itu sebenarnya kita mengajak warga Bang Saku juga ataupun yang belum menjadi warga Bang Saku untuk bisa berpartisipasi pada yang istilahnya kayak sosial deposito. Jadi kita beramai-ramai istilahnya naik ke satu bus, bukannya naik ke satu bus beneran ya, untuk bisa mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Oh, makanya namanya Busposito. Busposito. Bus dan deposito. Pokoknya Ya. bus kan ramean tuh. Ya betul. Jadi rame-ramean untuk Bisa mendapatkan bunga yang mendapat lebih bunga tinggi. Yang lebih tinggi. Oke. Iya gitu. Kan sama dong seperti kita naik bus, daripada kita naik taksi, kita naik bus, naik taksi kan lebih mahal. Tapi kamu naik bus kan dengan ramai-ramai jauh lebih murah. Nah ini kita dengan beramai-ramai kita mendapatkan bunga lebih tinggi. Bus deposito tuh yang ber-20 gitu. Iya.
Gitu. Nah, kita kan lagi kebetulan nih kita bulan ini lagi ada beberapa kali bonus dadakan sampai 10%. Kalau dadakan berarti Ya ditunggu aja, nanti kamu akan diinformasikan busnya akan datang dengan bunga 10%. kalau bus itu dadakan 10%. Kalau nggak harus, tapi namanya juga dadakan ya. Yang pasti surprise buat kamu dan itu luar biasa bunganya. Wah, luar biasa, boleh tepuk tangan teman-teman. Jadi buat warga Bangsaku dinantikan ya. Kalau dirimu ada pesan nggak buat warga Bangsaku? Buat warga Bangsaku, aku mau kasih pesan ya. Boleh kok kita tuh ngasih self reward buat diri kita sendiri. Tapi coba deh delay gratification. Jangan dikit-dikit self reward, jangan dikit-dikit self healing. Justru rasanya akan jauh lebih puas kalau kita bisa melakukan delay gratification. Artinya selama mungkin kita bisa menahan diri, mengontrol diri kita dengan cara menabung, kita akan mendapatkan jumlah nominal yang jauh lebih besar. Kita akan mendapatkan self reward dengan nominal yang lebih besar juga, lebih berkualitas untuk diri kita, dan rasa puasnya lebih nyaman di hati kita. Itu benar banget ya. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Ada rasa puas kalau ngelihat tabungan kita banyak duitnya ya. Iya kan? Ada tahu. Iya kan, kayak buka aplikasinya. Nggak kerasa duit sekarang kita segini gitu gitu. kan. Ternyata hasil kerja saya ada gitu. Benar. Bukan berarti nggak boleh self reward ya. Jadi less stress kan? Betul. Bener sih, yang bikin stres biasanya nggak punya duit biasanya, karena nggak punya tabungan. Itu yang biasanya. Oke deh, terima kasih buat Mbak Sam, terima Thank kasih you. buat Bu Angela buat hari ini. Thank you, Terima thank you. kasih buat warga Bangsaku. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan juga share seluruh konten YouTube dari Bangsaku. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.